Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat siang Pak Junaidi. Saya alhamdulillah baik. Baik-baik ya. G. Ini Ibu menindaklanjuti janji yang kemarin bahwa kita ketemu pada hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan permasalahan panjenengan atau kita ngobrol-ngobrol santai tentang Ya, masalah-masalah yang ada di panjenengan monggo. Mungkin ada yang mau diobrolkan. Pak. Apa yang tadi hari ini saya ingin bercerita sama Bapak ini masalah siswa saya Pak di kelas saya khususnya yang bernama Ica. Iya. Siswa saya itu memang dari awal kelas 6 pun dia itu sering sekali berkata itu tidak jujur, terus dia itu suka caper kayak gitu Pak, sama tidak hanya sama teman-teman di luar kelas, di dalam kelas pun, dan sama abang-abang penjual cilok seperti itu Pak. Oke. Dan pagi hari ini tadi waktu di sekolah juga sama, dia masih melakukan hal apa namanya berbohong sama saya gitu. Eh, Seperti dia tuh mengambil apa tumbler punya temen kelas lain, Siap Pak tapi Isnani, dia Bu tidak Laili, saya rekam gitu. tidak apa namanya Pak, Monggo. tidak mau mengaku Saya rekam begitu. Padahal teman Nanti kalau Bu kelas Laili sama lainnya Pak Isnani itu punya dia rekaman yang lain, merasa monggo. memiliki apa, Bantu saya nanti soalnya yang saya punya memiliki informasi. merasa memiliki tumbler tersebut, dia menyebutkan ciri-cirinya tuh sama persis apa yang sedang dibawa Monggo, tumbler silakan oleh bisa dimulai. Ica. Tapi Ica sama sekali tidak mengaku, bahkan dia apa namanya lebih berkata atau membuat alasan-alasan yang tidak masuk akal seperti itu Pak. Benar nih. Jadi inti dari percakapan hari ini kita untuk mencari solusi nih. Oke. Oke. Mungkin permasalahan ini sebenarnya sudah lama muncul kah Ibu? Iya Bapak, kebetulan saya memang dari kelas 5. Sekarang kan ini anaknya kelas 6. Dari kelas 5 Ica itu memang sama saya begitu. Dia memang dari dulu seperti itu, dan tapi apa namanya tidak tidak apa ya namanya Pak, sepertinya tuh tidak ada sesuatu hal yang lebih baik dari Ica begitu. Padahal sudah sering sekali saya itu memberikan nasihat-nasihat pada Ica seperti itu Pak. Hmm. Kemudian untuk misalkan ini ya, kalau kita identifikasikan, kita kasih rentangan level itu untuk tingkat kebohongannya sampai berapa Bu? 1 sampai 10? 1 sampai 10 itu dia di tingkat 8 Pak, menurut saya. Lumayan berarti kan? Soalnya ini lumayan, ini segala sesuatu yang dia ucapkan, entah itu hal penting atau itu hal sepele, entah itu menurut saya itu hal krusial ataupun tidak, itu dia tuh sering sekali berbohong gitu. Uh, Bahkan dia setiap berkata sama temen, nggak cuma sama saya, mungkin kalau sama saya itu takut dihukum atau gimana gitu. Sama temennya pun dia seperti itu Pak. Saya juga ya Allah bingung sekali ini untuk menangani Ica ini Pak. Tapi pernahkah panjenengan mungkin berkolaborasi dengan guru-guru yang lain atau mungkin sharing dengan guru-guru yang lain begitu? Apakah hal ini juga terjadi pada pada guru-guru yang lain? Oh, seperti itu. Uh, iya, hal ini memang terjadi dengan guru-guru yang lain, terbukti sebelum di kelas 5 sama saya, dia itu tetap pernah melakukan kebohongan seperti itu. Dan ini yang membuat saya, oh, kenapa, ada apa dengan Ica ini sebenarnya uh, yang membuat dia tuh kenapa sulit sekali untuk berkata jujur seperti itu. Gitu. Kemudian begini Bu, mungkin ini kan sebuah sebuah kasus dari seorang siswa begitu nggih. Ya, Dan saya rasa semua guru juga juga mengalami hal yang sama. ya, Tetapi betul. apakah ini sudah gini? Pernahkah eh,
rencana untuk solusinya? Ya saya itu pernah Kak melakukan apa namanya, sharing sama orang tua. Nah kebetulan nih memang Ica adalah anak angkat dari seorang yang sudah sepuh gitu Kak. Dan dia tuh tidak memiliki kedua orang tua kandung seperti itu, mungkin karena dia itu Ica ini ditemukan di sebuah tempat seperti itu ceritanya dari orang tua Oke. asuhnya seperti itu. Dan kebetulan orang tua asuhnya ini memang kurang dalam apa namanya, kurang peduli tentang pendidikan. Dan pernah tuh waktu di kelas 5 dulu saya itu memanggil orang tuanya, Oke. orang tua asuhnya itu, dan orang tua asuhnya itu memang mau datang ke sekolah gitu. Tapi dia tuh hanya apa namanya, dari apa namanya, percakapan kami gitu nggih, dia tuh hanya responnya tuh cuma, "Oh iya Bu, itu memang wajar Bu, dan ini memang Ica memang begitu Bu." Ya, saya minta apa namanya, solusi terbaik dari orang tuanya, dan mungkin saya minta apa namanya, nomor telepon gitu nggak punya. Kalau mungkin ada apa-apa kan saya bisa menghubungi seperti itu Pak. Tapi ternyata tidak punya, dan terus saya apa namanya, saya gimana Bu enaknya gitu, saya cari jalan keluar. Mungkin dari ibunya itu ada jalan keluarnya cuma, "Iya Bu, nanti saya pantau aja dari rumah," seperti itu. Tapi dari kelas 5 itu nanti menginjak di kelas 6 ini kok tetap anak ini nggak ada apa namanya, perubahan seperti itu. Tetap berkatanya itu apa namanya, kurang jujur gitu. Malah bahkan setiap ucapannya itu jarang sekali dia itu jujur seperti itu. Tetap jadinya begitu. Tinggi. Mungkin dari mungkin jenengan bisa share dengan apa kolaborasi, pernahkah kolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk mencari solusi? Ya saya pernah apa namanya, berkolaborasi dengan, pertama saya itu melakukan komunikasi dulu sama kepala sekolah saya. Saya bilang tentang masalah saya gitu, tentang khususnya sama anak ini. Terus kepala sekolah saya memang memanggil orang tuanya, kemudian kami duduk bertiga, kemudian Ica juga sempat dipanggil seperti itu. Ya alhamdulillah beberapa bulan kemudian memang ada perubahan sikap pada Ica. Tapi akhir-akhir ini dia mulai suka berbohong lagi gitu Pak. Saya mungkin untuk kedepannya ini saya bisa lebih memperluas kolaborasi saya gitu, tidak hanya, kalau menurut saya ketika saya di sekolah sama Ica ini saya bisa memantau gitu Pak. Nggih. Bahkan saya pernah berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, guru-guru yang lain untuk sama-sama memantau Ica, sama-sama memberikan perhatian khusus pada Ica, entah itu di luar apa namanya, kelas, khususnya waktu istirahat dan lain sebagainya seperti itu, untuk bisa apa namanya, tetap bisa mengawasi dan mengamati perilaku Ica yang notabene dia itu memang apa namanya, suka membuat alasan-alasan, bahkan teman yang tidak berbuat salah pun dia bisa berpura-pura menangis seperti itu, untuk memberikan apa namanya, alasan-alasan yang bisa membuat orang lain terpengaruh dengan apa yang, dan percaya dengan apa yang ia katakan seperti itu. Jadi saya memperluas, mungkin saya rencananya ini ingin memperluas kolaborasi saya Pak, karena memang kalau saya itu dengan orang tua atau wali Ica ini kurang peduli dan sulit untuk apa namanya, membuat komunikasi ya Pak. Saya hubungan komunikasi antara saya dengan wali Ica ini terbatas oleh komunikasi. Nggih. Uh, Mungkin saya bisa apa ya, mencari apa namanya, keluarga yang lain gitu, yang mungkin sekiranya bisa atau peduli dengan keadaan Ica atau pendidikan Ica seperti itu. Jadi Seperti itu itu Pak. untuk rencana kedepannya nggih. Jadi Oke. jadi untuk mencari rencana kedepannya tadi yang telah jenengan sampaikan bahwa mencari menambah kolaborasi dengan guru-guru yang lain, kemudian dengan mencari
dari pihak-pihak yang lain, tetangga-tetangga yang lain mungkin itu nggih. Jadi Ya. rencananya. Saat ini yang itu tadi kan sudah disampaikan oleh jenengan. Mungkin untuk anak itu mungkin kalau menurut saya sih sebenarnya dia punya keistimewaan begitu nggih. Cuman kita perlu gali lagi mengarahkan pada karakter-karakter yang lebih baik gitu. Ya. Nggih. Mungkin untuk menjadi solusinya yang jangan sampaikan itu kira-kira apakah itu bisa dilaksanakan secara cepat atau gimana untuk membuat anak ini cepat berubah. Ya, benar. Saya akan berbuat secepat mungkin, terutama untuk membangun komunikasi dengan keluarga yang ada di rumah. Saya kapan hari itu sudah pernah mengenal gitu Pak, mengenal salah satu anggota keluarga, itu pamannya Ica, paman dari orang tua angkat Ica gitu nggih. Nggih. Itu pamannya ini sepertinya peduli sekali dengan pendidikan Ica. Terbukti ketika Ica waktu itu setelah mendapatkan uang santunan dari sekolah, dia itu tidak pulang ke rumah ternyata. Dan ini yang membuat saya terkaget-kaget waktu orang tua atau wali dari Ica, pamannya tersebut, itu datang ke sekolah dan meminta keterangan pada saya dan menanyai apakah Ica itu sekarang sedang berada di sekolah atau tidak, seperti itu. Jadinya itu yang membuat saya, oh ya Allah, alhamdulillah Bapak jenengan, saya sampaikan seperti itu. Alhamdulillah Bapak, alhamdulillah saya menemukan jenengan yang dimana saya bertahun-tahun ini, saya beberapa hari apalagi di tahun kemarin di kelas 5 tepatnya, saya bingung mau berkomunikasi dengan siapa karena katanya Ica itu tidak punya keluarga gitu memang. Dia diasuh sama seseorang, seseorang ini tadi sekarang itu ada di luar negeri Pak. Bahkan Ica sekarang itu hidup dengan orang lain lagi seperti itu. Dan ini alhamdulillah ada orang yang peduli gitu. Saya senang banget, alhamdulillah saya mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan saya selama kelas kemarin seperti itu. Jadi saya ucapkan, saya bilang saya terima kasih banyak Pak, jenengan sudah mau mau peduli dengan keadaan Ica, dan ini saya harapkan Bapak bisa berkolaborasi baik dengan saya, dan itu mungkin yang akan saya segera mungkin lakukan, bagaimana saya bisa membangun komunikasi dengan baik karena memang saya sekarang sudah mengantongi nomor HP-nya paman Ica seperti itu Pak. Sehingga mungkin segera mungkin saya akan lebih konsisten, lebih up to date mencari informasi tentang Ica dan bagaimana selalu mengetahui kabar Ica. Seperti itu Pak. Gitu, Ya. Semoga dengan ketemunya dengan saudara yang baru itu permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya, amin. Kemudian anak itu juga akan berubah menjadi lebih baik lagi, karakternya juga lebih lebih berubah pada karakter-karakter yang positif. Artinya dengan potensi yang sebenarnya dia biasa berbohong dan lain-lain. Iya, betul. Kan sebenarnya dia bisa ngarang cerita gitu ya. Iya, betul, itu potensinya sebetulnya ya. Kan begitu. Artinya ke yang positif. Semoga ini bisa diarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Ya, betul Pak. Jadi, betul, terima kasih nih. Ya, yang jelas kalau menurut rencana panjenengan tadi itu kita kayaknya lebih harus intens ya berhubungan dengan keluarga tadi. Betul. Apalagi dengan kan ini kan menurut panjenengan tadi kan pindah yang ngomong. Iya, betul. Pindah yang ngomong dengan artinya mungkin beliaunya kan juga masih mencari sebenarnya seperti apa sih anak ini. Baru mengenal juga Ica seperti apa, iya benar. Ya, betul. Ya, semoga kolaborasi panjenengan dengan orang tua yang baru tadi nanti bisa membawa si Icanya itu akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, semoga pembicaraan kita ini memberikan solusi Ibu dan bisa terlaksana. Semoga bisa terlaksana dengan baik.
Nggih. Amin amin, nggih. Mungkin itu pembicaraan kita kali ini, Ibu. Apabila dari saya ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum Saya warahmatullahi juga begitu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi Terima atas kasih, Ibu. sharing-nya hari ini, nggih. Terima kasih atas share-nya hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Junaidi. Selamat siang, Ibu. Nggih. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah hari ini baik, dan semoga menjadi lebih baik lagi untuk hari Amin ini. amin amin, nggih nggih. Nggih. Bapak Junaidi, untuk hari ini kira-kira nih yang ingin Bapak yang akan ingin Bapak sharingkan pada saya nih, kita bahas tentang apa hari ini Bapak? Yang pengen saya bahas itu tentang ketertiban siswa. Ketertiban siswa, nggih. Karena saya dari guru SMA, ketertiban siswa itu kan juga karena siswanya sudah multi, maka kita banyak sedikit juga banyak kendala gitu. Nggih. Nggih, betul. Nggih. Nah, ini Bapak, kira-kira menurut Bapak Junaidi nih di sekolah Bapak, ketertiban siswa yang mana yang belum tercapai atau masih dalam tahap pembenahan dan sebagainya? Ada banyak sebenarnya yang perlu kita bahas, tapi saya akan lebih fokuskan pada keterlambatan siswa, Keterlambatan siswa. di mana siswa harus datang tepat waktu yang sudah disepakati di awal pembelajaran. Oke. Nggih. Jadi ini masalahnya di sekolah Bapak nggih tentang keterlambatan siswa yang setiap harinya tuh ada gitu nggih Pak. Setiap harinya ada saja. Setiap harinya ada, nggih. Ada. Dan nah, apakah ini yang saya tanyakan, apakah dari keterlambatan siswa tersebut, apakah anak yang terlambat itu sama-sama saja atau berbeda-beda Pak? Ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda-beda karena situasinya mungkin ya. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira untuk yang sama ini Bapak, yang pernah atau yang berulang-ulang, berarti mereka yang sama melakukan atau yang berbeda ini berarti mereka yang sama itu yang berulang-ulang dan dia berarti belum ada efek jerah ya Bapak ya? Ya. Mungkin lambat itu malah ketagihan atau gimana gitu ya Bapak, sehingga bisa terulang kembali di hari berikutnya. Seperti itu nggih. Karena kondisi yang sama mungkin yang mereka alami gitu. Kondisi yang sama. Nah, menurut Bapak Junaidi nih, kondisi yang sama yang seperti apa yang membuat siswa tersebut sehingga bisa mengulang keterlambatan tersebut Pak di setiap harinya? Karena setelah kita datangkan anak-anak itu yang biasa terlambat ya. Ini saya ngomong biasa terlambat itu karena memang ada hal yang mereka lakukan di malam hari, khususnya karena kita siswanya SMA itu kan ada beberapa anak itu kalau malam itu bekerja. Ya, bekerja dalam artian untuk mencari kehidupan, sumber penghidupan begitu. Jadi memang kalau malam itu bekerja membantu orang tuanya. Ini salah satu contoh kasus yang paling kelihatan itu dia menjadi wakernya ini peternakan sapi. Oh, seperti itu. Oke, jadi di setiap malam itu dia selalu jaga dan jarang tidur karena memang karena memang harus jaga sapi. Karena itu peternakan yang dikelola bersama sehingga dia juga bekerja di sana. Begitu. Ya. Jadi dari sebab gitu, salah satu sebab yang bahkan beberapa sebab itu yang menyebabkan mereka siswa dari sekolah Bapak Junaidi ini terlambat, yaitu mereka bekerja untuk mencari uang, seperti itu ya Bapak? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Nah, yang saya tanyakan lagi, apakah dari keterlambatan siswa tersebut dan juga waktu yang tersita di malam hari ketika mereka seharusnya sudah bisa beristirahat di rumah gitu, apakah itu mempengaruhi mereka di dalam kelas Bapak?
Kalau di dalam kelasnya sepertinya nggak begitu terpengaruh mereka, karena mereka ada, sebagian juga masih memanfaatkan waktu untuk belajar juga, meskipun mereka juga harus bekerja. Oh, seperti itu. Ya, Jadi menurut Bapak, ya? cuman efeknya mungkin ya beberapa saat gitu mereka tertidur begitu. Oh, seperti itu Iya, ya. Ya. Jadi mereka efeknya ini lebih ke tidur waktu ya jam waktu pelajaran, waktu pembelajaran. Betul. jam pembelajaran. Nah, jadi ini lebih mengganggu ya Bapak berarti untuk proses pembelajaran di kelas ya Bapak. Sebenarnya ya. Sebenarnya iya. Ya, ya, ya. Jadi begini, menurut Bapak nih untuk keterlambatan siswa di sekolah Bapak yang mengalami apa namanya gangguan lah, termasuk mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas ya Bapak. Iya. Itu ada berapa persen dari skala dari 1 sampai 10, skala 1 sampai 10. Kalau kita melihat dari perhitungan jumlah siswa, kayaknya tidak sampai 1% sih. Oh begitu, ya, Nggih, ya. kalau dilihat dari jumlah siswa nggih, tapi kalau Ya, jumlah nggih, siswa satu sekolah. satu sekolah itu tidak seperti tidak ada 1% Ya. kalau dari skalanya. Cuman Oh, tapi, cuman ya, kan meskipun kurang dari 1% kan butuh penanganan. ya betul, Ya, betul. Nah, untungnya tapi kan tidak sampai mengganggu atau menjadi apa namanya bahan apa namanya ya tidak sampai mengganggu teman yang lain kan oh Bapak ya, nih tidak tidak. itu berarti khusus untuk mereka sendiri dan tidak mempengaruhi teman yang lain begitu Betul. nih. Nggih. Nah alhamdulillah kalau tidak sampai 1% tetapi memang betul ini perlu dengan penanganan. Nah mungkin yang ingin saya sampaikan mungkin Bapak Junaidi memiliki strategi khusus untuk bagaimana supaya teman apa siswa-siswi di sekolah Bapak yang uh, sering terlambat tersebut dan notabene mereka membantu orang tua ketika di malam hari, strategi apa yang ingin Bapak munculkan untuk menangani hal tersebut Bapak? Oke. Di awal itu kita sudah pernah terapkan bahwa begitu anak terlambat, karena mulai semester kemarin, semester awal kemarin itu kita sudah menerapkan bahwa siswa dilarang masuk lebih dari jam 7. Jadi gerbang itu jam 7.00 sudah kita kunci dan anak tidak boleh masuk ke dalam sekolah. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam dunia pendidikan, tapi ini harus kita lakukan untuk memberikan efek jerah pada siswa. Yeah, yeah. Kemudian hal itu terjadi yang awalnya itu kita tidak memberikan peraturan seperti itu, akhirnya ini saya cerita dulu gitu. Iya monggo. Jadi di awal peraturan itu kita terapkan itu mungkin adalah sekitar 30 sampai 40 anak yang terlambat. Itu di awal. Yeah. Akhirnya anak itu kita masukkan ke ruang BP, kita berikan pengertian dan mereka kita berikan komitmen kan gitu. Akhirnya hari berikutnya tinggal sedikit, tinggal hari berikutnya juga tinggal sedikit. Nah, kemudian karena masih hal ini masih terjadi, maka strategi kita sepakati kita rubah. Ya. Jadi anak boleh masuk ke sekolah itu apabila dengan orang tuanya. Oh seperti itu. Kalau yang kemarin itu kita kan anak boleh masuk tapi harus ke BK dulu. Ya kita berikan pertanyaan dan lain-lain, kita berikan komitmen dan lain-lain. Tetapi untuk yang berikutnya kita hadirkan orang tuanya. Alhamdulillah itu berjalan sehingga teridentifikasi bahwa anak yang ini kalau malam bekerja ini ketahuan. Karena apa? Dari orang tuanya tadi yang menyatakan. Oh iya benar. Sehingga karena ini sudah orang tuanya yang menyampaikan dan kita dari pihak sekolah mau tidak mau kita juga harus memberikan sebuah kebijakan pada si anak, karena ini memang sebenarnya sebuah pelanggaran tetapi karena keadaan. Iya betul. Nah, memang sehingga harus ada perlakuan khusus bagi mereka kan begitu. Yeah. Nah, beda lagi dengan yang jarang tidak biasa terlambat tetapi terlambat karena ada sesuatu hal, itu kan juga kita berikan pengertian pada orang tua bahwa ini loh SMA kita sekarang seperti ini.
kita sampaikan program-programnya pada beliau, sehingga kita kepingin sekolah ini kita menjadi lebih baik dan menjadikan anak-anak yang disiplin. Jadi strategi kami yang sampai hari ini masih berjalan itu adalah untuk masuk ke dalam sekolah harus mengetahui atau bersama dengan orang tua. Oh, seperti itu. Jadi dari beberapa strategi yang telah dilakukan Bapak Junaidi dengan teman-teman gitu ya, yaitu dengan ketika anak terlambat tadi, mereka awalnya di tahap pertama boleh masuk, tapi mereka harus ke ruang BP. Dan kemudian di ruang BP tersebut mereka mungkin nanti memberikan alasan-alasan seperti itu. Terus untuk yang itu ternyata 3 sampai 10 anak yang seperti itu. Nah, kemudian kok ternyata di proses yang seperti ini, di strategi yang ini masih ada saja yang mungkin melakukan keterlambatan, sehingga mungkin dirasa masih kurang nih, ada efek jerahnya kayaknya kurang nih untuk mereka gitu. Akhirnya di strategi yang kedua Bapak Junaidi memunculkan ide, yaitu dengan bagaimana kalau mereka itu yang terlambat tadi boleh masuk ke sekolah gitu, dibukakan gerbang, tapi dengan syarat yaitu membawa orang tua seperti itu, sehingga nanti orang tua bisa memberikan penjelasan kepada pihak sekolah seperti itu nih Bapak. Betul. Nah, dalam menjalankan strategi ini Bapak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Junaidi dalam menjaga komitmen tersebut, sehingga nanti memunculkan siswa-siswi bahkan 0% dari kurang dari 1% tadi mengurangi keterlambatan siswa, seperti itu Bapak. Jadi yang terlibat pada saat ini itu adalah satu tim kesiswaan. Jadi tim kesiswaan itu sangat terlibat, dan ini sebenarnya ujung tombaknya adalah tim kesiswaan. Kemudian yang terlibat yang kedua yaitu pihak dari bimbingan konseling, dari BK, dari pihak bimbingan, sehingga ketika anak-anak mengalami keterlambatan maka berarti ada sesuatu yang miss di situ, maka ini adalah kewenangan dari guru BK. Seperti itu. Kemudian untuk sosialisasi kita melibatkan anak-anak OSIS. Jadi anak-anak OSIS di situ ada yang namanya MPK. Jadi MPK inilah sebagai ujung tombak kita untuk menyampaikan informasi-informasi sekolah kepada siswa. Jadi selain kita pada sebuah pembinaan besar ketika upacara, jadi anak-anak yang di MPK ini juga menjadi penyampai informasi dari pihak sekolah pada siswa. Itu yang terlibat pada saat ini, Bu. Oh, berarti yang menjadi nanti siapa saja yang terlibat di situ untuk menjalankan komitmen yang sama untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah Bapak Junaidi, yang saya tangkap yaitu kesiswaan, bagian bimbingan konseling, dan OSIS. Di mana OSIS ini memiliki program MPK tadi ya Bapak, untuk mensosialisasikan program-program sekolah dan apa saja informasi-informasi yang ada di sekolah Bapak Junaidi. Seperti itu Bapak? Iya, betul Ibu. Bagaimana nanti tindak lanjut dari Bapak Junaidi nih untuk kedepannya? Nah, tindak lanjutnya mungkin strategi ini sebetulnya sangat efektif Ibu, karena mau tidak mau setiap anak itu kan pasti punya rasa takut ketika orang tua harus dihadirkan. Ya, siap. Betul. Jadi itu yang menjadi inti dari solusi kami, rasa takut pada orang tua. Sehingga kalau anak pada guru mungkin biasa lah ya, betul. Tetapi kalau sudah melibatkan orang tua, ini biasanya kan efeknya domino. Efeknya domino bagi si anak, sehingga kita juga bisa lebih dekat lagi kerjasama dengan orang tua dari siswa tersebut. Ya, betul. Nah, benar sekali Bapak, saya juga setuju dengan apa yang menjadi tindak lanjut Bapak Junaidi ini. Sepertinya memang kalau kita bisa
berkolaborasi aktif dengan orang tua gitu, apalagi dalam masalah kedisiplinan tadi gitu, dengan menghadirkan orang tua dalam menyelesaikan atau membuat sebuah alasan yang tepat gitu. Kalau orang tua itu kan nggak mungkin berbohong gitu sepertinya, nggih. sehingga anak tersebut juga terlatih untuk berkata disiplin juga dan bertanggung jawab, seperti itu nggih Bapak? Insyaallah begitu tujuannya Oke, begitu. alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang menjadi strategi Bapak Junaidi ini bisa berjalan dengan baik nantinya, dan sekolah Bapak Junaidi juga akan lebih disiplin lagi, terutama untuk siswa-siswinya yang sering terlambat seperti itu, dan untuk kedepannya program-program sekolah akan lebih meningkat dan maju seperti itu nggih Bapak. Terima kasih Ibu atas Semoga dukungannya. dengan coaching ini bisa lebih memotivasi, lebih bisa memberikan semangat baru untuk Bapak Junaidi khususnya, terutama untuk program-program sekolah. Nggih, terima kasih. Oke, terima Semoga kasih Bapak Junaidi. terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.